Hidup sebagai remaja di era modern memanglah tidak mudah. Di tengah arus informasi yang begitu deras, banyak yang mulai lupa arah. Ilmu dunia dikejar, tapi ilmu akhirat dilupakan. Seringkali, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Susah banget. Sumpah ya. Pulang main yuk. Main kemana? Kamu bisa shopping gak sih? Iya tahu. Bisa shopping apa? Kamu nggak tahu? Sih, udahlah main yuk, pulang. Udah lambat nggak main. Gak bisa, sumpah. Iya nggak bisa. Karena gue sudah rumah gue. Udah. Kebingungan Lily adalah potret dari banyak remaja saat ini. Terlalu lama jauh dari nilai-nilai agama, hingga ketika dihadapkan pada hal yang seharusnya sudah biasa, terasa asing dan membingungkan. Iya, tadi gue udah ngajak-ngajakin teman gue, nggak ada yang mau. Katanya mau apa sih, kayak nggak tau deh, kayak Islam gitu. Gue nggak ngerti deh. Salim. Iya kan, Udah gaul banget sih. makanya gue nggak ada pulang, nggak ada teman main. Lah temenan aja sama kita ya. Iya, kamu kurang jaksel, kurang jaksel. Sebabnya mendingan lu nonton ya sama kita nih. Ya. Menyepelekan kegiatan agama sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan ironisnya, ketika seseorang menjalankan kewajiban agama, justru dianggap aneh, ketinggalan zaman, dan tidak gaul. Tak jarang, orang lebih taat malah dijauhi. Padahal seharusnya ilmu agama dan pergaulan bisa berjalan beriringan. Tidak ada yang salah dengan mengaji. Tidak membuat kita kuno. Justru itu memperkuat pondasi hidup kita. Saat sebuah kewajiban datang, barulah terasa betapa pentingnya ilmu yang telah lama diabaikan. Penyesalan datang bukan karena tidak mau, tapi karena merasa terlambat. Kalau belum bawa sih, nggak bisa lu ya? Cici. Ya udah bersih. Ri, kamu nggak ke bawah? Kelas udah sepi loh. Ini ya, dia. Kamu nggak bisa deh. Nggak bisa gimana? Aku malu, aku nggak bisa baca Al-Quran sebenarnya. Ini nggak apa-apa tahu, itu orang wajar. Kita kan juga butuh proses buat belajar. Gimana kalau misalkan waktu liburan kamu ke rumahku? Kita belajar ngaji bareng sama mamaku. Tapi kan nih, setorannya hari ini harusnya. Nanti aku bantu ngomong deh ke Bu Dewi. Kalau misalkan kamu setorannya di minggu depan. Karena aku yakin juga waktunya nggak bakal cukup tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah, coba dulu deh kamu bantu ngomong ya. Ya sip, amin aja. Yuk, kita coba dulu. Mengakui kekurangan bukanlah hal yang memalukan. Justru itu adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Keberanian untuk jujur adalah bentuk awal dari hidayah. Santai aja. Mana ya? Tunggu dulu deh, gue panggilin. Ri, kamu situ dulu aja. Aku panggil om aku dulu. Ini om aku yang bakal ngajarin kamu. Oh ini temen kamu yang mau belajar ngaji? Iya, Om. Nah kita belajarnya santai aja ya. Oke. Mulai dari surat-surat pendek dulu aja. Dalam setiap diri yang tersesat, masih ada cahaya yang bisa menuntun pulang. Dan seringkali, hidayah datang lewat orang-orang yang terdekat kita. Jangan takut untuk belajar, karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Malikin nas, ilahin nas, sadaqallahul azim. Ih, keren banget. Tuh kali, kalau kamu bisa, kamu pasti bisa tadi. Aku gak nyangka banget kalau kamu bakal selanjutnya tadi. Ya kan, Om? Nah selagi kamu mau dan kamu mau berusaha juga, kamu pasti bakal bisa kok. Nah jangan pernah malu ya buat ngelakuin sesuatu hal. Makasih ya Om, makasih ya Jadi udah yakinin aku kalau aku bisa. Sama-sama. Kita tuh bahagia banget karena kamu ternyata mau dan bisa belajar. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Di dunia yang terus berubah, tetaplah berpijak pada nilai-nilai yang benar. Belajarlah meski dari nol, karena cahaya itu akan selalu datang untuk hati yang mau membuka diri.